Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Alif Rabani Dimas Adna. NIM saya 43320110001. Saya Farizi Akil, NIM saya 433201107. Kami mahasiswa Politeknik Negeri Batam, kelas RKS Malam A, mengerjakan tugas analisis manajemen risiko untuk PT Anabatik Teknologis untuk mata kuliah manajemen risiko. Kita share screen dulu. Alhamdulillah. Dari ulang aja guys ya. Analisis laporan tahunan PT Anabatik Teknologis terbuka. PT Anabatik Teknologis terbuka adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa teknologi informasi terkemuka di Indonesia. Anabatik memiliki 4 bisnis inti, yaitu Mission Critical System Integration, IT Service Outsourcing, Business Process Outsourcing, dan Value Add Distribution. Pelanggan Anabatik umumnya datang dari perbankan dan lembaga keuangan lain, serta perusahaan dari sektor lainnya. Bahkan 9 dari 10 top perbankan nasional telah menjadi pelanggan Anabatik. Perusahaan ini didirikan tahun 2002. Next slide. Kita di sini melihat step by step-nya untuk how to do proses dari analisis manajemen risiko. Di sini kita udah ada di step 1 yaitu plan dan organisasi proses, step 2 kategorisasi sistem dan komponennya. Inventorisasi kategoris dan asetnya PT tadi, klasifikasi, kita identifikasikan lagi dari aset-aset tersebut, baru kita spesifikasikan, maksudnya dari poin-poin tersebut tadi mana saja yang sangat-sangat vulnerability gitu loh. Satu, plan and organize the process. PT Anabatik terbuka optimis mampu tumbuh hingga 15%. Perusahaan perakitan perangkat telekomunikasi PT Anabatik Teknologi terbuka ini meyakini bahwa orang akan mampu mengenjot kinerja bisnisnya baik di tahun ini maupun di tahun depan. Akan tetapi untuk tahun ini tampaknya akan ada penurunan penjualan. Namun bottom line diprediksi akan menguat sebesar 5%. Ini contohnya kategori sistem komponen. Jadi ini ada empat tipe: people, orang, prosedur, data, software, dan hardware. Di sini people itu artinya bisa ada dua ya, ada pegawai sama non pegawai. Dan itu nanti anak-anaknya jadi pegawai itu adalah pegawai yang terpercaya sama staff yang lainnya. Non employee adalah orang asing sama people yang di-trust di organisasi tersebut. Prosedurnya kita ada IT dan standar prosedur, ada sertifikat juga. Data atau informasi kita ada tiga anak, yaitu transmisi, processing, dan storage, software, aplikasi, operating system, dan security komponen. Ini komponen-komponennya dari sini. Hardware itu ada device dan peripheral. Networking komponen juga ada intranet komponen dan internet atau DMZ komponen. Ini adalah inventorisasi dari aset PT Anabatik. Ini produknya di sini mempunyai banyak ya. Ada network, ada Rukus, ada Benki, Aruba. Ini nama-nama produk semua. Ini totalnya 475,49,00692,5. Ini di atas kita semua. Ini inventory consist of semua harus sama. PT Anabatik Teknologi terbuka, yang pertama saham, kedua anak perusahaan, ketiga gedung kantor. Orang terdiri dari karyawan dan bukan karyawan. Yang pertama ada 2 subkategori karyawan, yaitu mereka yang memegang peran terpercaya dan memiliki otoritas dan akuntabilitas yang lebih besar, dan staff lain yang memiliki tugas tanpa hak khusus. Yang kedua bukan karyawan, termasuk kontraktor dan konsultan. Anggota organisasi lainnya memiliki hubungan kepercayaan dengan organisasi dan orang asing. Ini tadi yang udah dijelasin sama Ais tadi itu sejalan dengan yang di sini tadi. People at trust organization itu artinya kontraktor non pegawai di Anabatik tersebut, tapi dia dikontrak oleh Anabatik untuk menjadi konsultan atau kontraktor. People tadi udah, sekarang data pemegang saham. Jadi PT Anabatik itu punya saham, dan itu ada beberapa orang yang punya saham tersebut. Ada Pak Andoko, terus ada Bu Beni, Betty, sama ada Pak Aif Warsito, Hans Tarujaya, dan seterusnya. Ini juga presentasi kepemilikan saham. Jadi mereka semua tuh harusnya hadir di dalam RPS, rapat pemegang saham. Ini juga data total saham dalam bentuk rupiah itu berapa net worth-nya, net sales, graphical profit, dan segala macamnya.
Ini juga apa namanya grafik kenaikan saham dan apa namanya angka volume price dalam IDX. Yang pertama Anabatik Digital Raya, kedua Anabatik Solusi Digital, ketiga Mahacita Teknologi, keempat Q2 Teknologi, kelima Karya Putra Surya Gemilang, keenam Aristi Jasa Data, ketujuh Spadaya Humana Jasa, kedelapan Komputer Teknologi Internasional. Anak perusahaan yang pertama, nama perusahaannya PT Anabatik Digital Raya. Alamatnya di Geraha Anabatik, Jalan Sentia Boulevard, Kaf U2 Sumarekon Serpong, Tangerang, Banten, Indonesia. Tanggal pendiriannya didirikan pada 1 November 2001. Anak perusahaan kedua, nama perusahaannya Anabatik Solusi Digital, alamatnya di Geraha BIP, lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaf 23, Jakarta, 12930, Indonesia. Didirikan pada 1 November 2001. Anak perusahaan ketiga, nama perusahaan Mahacita Teknologi, alamat di Geraha BIP lantai 7, Jalan Jenderal Gasu, Kaf 23, Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 2013. Anak perusahaan keempat, Q2 Teknologi, alamatnya di Jenderal Gatot Subroto, Kaf 23, Gedung Geraha BIP lantai 7, Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 2010. Nama perusahaan kelima, nama perusahaan Karya Putra Surya Gemilang, itu jalan angkatan alamatnya ada Jalan Angkatan 66 tahun 67 nomor 67 di Talangaman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang Selatan atau Sumatera Selatan, nomor faks 30164, didirikan tahun 1990. Yang terakhir yang keenam Aristi Jasa Data, alamat Geraha Anabatik lantai 4, Jalan Sentia Boulevard Kafling U2 Sumarekon Serpong, Jeruk Senggareng, Kecamatan Klepon 2, Tangerang, Banten 15810. Didirikan tahun 2013. Yang ketujuh, Spadaya Humana Jasa, Sentia Boulevard Kafling U2, Sumarekon Serpong, Jeruk Senggareng, Kecamatan Klepon 2, Tangerang, Banten 15810, Indonesia. Tahun berdiri 2015. Komputer Teknologi Internasional, Jalan Gatot Subroto, Kafling 2425, Centennial Tower, 12 floor, Jalan Peltur, Hamad Siduk, RT 2, RW 2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, di Jakarta Selatan lah ya. Terus ini di daerah khusus ibu kota Jakarta. Didirikan tahun 2003. Ini adalah identifikasi yang cuma dan prioritasnya. Sama adalah kompetitor, wajar, karena ini bisnis. Dasarnya kompetitor adalah persaingan bisnis yang mereka sangat umum udah ada di dunia bisnis. Setiap bisnis yang dibangun pasti mempunyai persaingan sendiri. Nggak cuma satu, nggak cuma dua, bahkan belum bersaing. Yang mana pesaing tersebut berlomba untuk mendapatkan pelanggan yang sama. Ini juga bisa dengan ancaman perusahaan. Karyawan bisa menjadi ancaman juga. Celah adalah adalah ketidaksengajaan yang dapat menyebabkan celah berakibat fatal pada pencurian data-data vital pada perusahaan, human error. Manusia nggak pernah selalu benar, jadi manusia punya faktor error di perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Nanti ini sekian terima kasihnya ada link YouTube kami, tenang aja. Don't forget to like, watch, and subscribe. Subscribe. The best. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih. Mohon maaf bila itu aja. Oke, guys. Oh ya.